salah satu yang kita kemarin pengen coba itu adalah bening. This is actually tembus pandang. Kalian lihat ini tembus dari atas, tengah, bawah ya. Tips and trick pelihara koki buat kontes deh. Halo guys, welcome back to Java Goldfish Playground. Nah, gue hari ini ditemani sama Vide dari Java Goldfish. Nah, ini kita udah berapa bulan ya, Dek? Almost 2. Iya, 1 bulan 6 minggu. 1 bulan 2 minggu. Ya? 1 bulan 2 minggu. Jadi 1 bulan 2 minggu itu adalah banyak yang sudah kita lalui. Ya. Jadi kita belajar banyak mengenai goldfish, mengenai pengertian lebih lanjut mengenai goldfish, kesusahan yang melihara goldfish ternyata nggak gampang-gampang banget seperti yang orang kira. Nah, tapi di tank ini udah mulai banyak yang kita pindahin juga ya kemarin ya. Iya. Udah kita taruh di tempat secret kita untuk pertandingan kita yang pertama. Jadi nanti kalau misalnya kalian mau lihat, kita mungkin ada di pertandingan tanggal berapa ya nanti ya? 20 sampai 29 Mei. 20 sampai 29 Mei ya. Jadi ada di Alam Sutra ya kalau nggak salah ya. Iya, mau Alam Sutra. Jadi ada beberapa yang udah kita siapin, cuman kita lagi ngeliat lagi yang dari sini mana lagi kita mau siapin. Nah, keluh kesah dan apa yang lu lewatin apa aja, Dek? Banyak kok. Banyak. Ya, kalau di Goldfish di Java Goldfish Playground ini kita yang paling pertama yang harus gue tekankan adalah kita waktu itu sempat kekurangan tempat ya. Iya. Kekurangan tempat, tapi yang udah sama-sama kita iniin akuarium, 1 fiber, 8 tank akuarium. Dan ternyata kan kemarin kita sempat bikin mini pameran, ya kan? Kita undang teman-teman dari JKL sama RGF. Ya, inilah ikan-ikannya. Dan kesulitan pertama yang gua alamin itu adalah tempat sih, kekurangan tempat. Jadi ikan tuh padat, gitu. Mau nggak mau padat gitu. Nah, ketika padat itu, ya itulah banyak lah ya kan, amoniak naik dan lain-lain. Harus kita langsung cepet turunin. Iya, kita harus kita turunin lagi gitu. Dan juga ketika ikan padat kan otomatis itulah kenapa kita akhirnya pindahin ikan-ikan kontes kita yang kita mau ikutin kontes ke tempat yang lain. Ya, baru ya memang sebenarnya beberapa yang barusan kita pilih ya kayaknya ya. Iya. Jadi itu kita udah ready di kontes. Kenapa? Karena itu butuh di grooming lebih hard lagi. Iya, betul. Nah, karena ikan kalau lu lihat ini tuh banyak banget dan sebelumnya tuh lebih banyak lagi sebenarnya. Iya. Jadi di dalam 1 fiber ini tuh kayaknya benar-benar kebanyakan ya. Banyak banget kok. Banyak Ini banget. Selain banyak juga kan size-nya gede-gede ya. Size-nya gede-gede. Gede-gede. Jadi populasinya padat gitu, pack Padat banget. ya, pack banget ya. Iya. Nah, ini kan banyak banget tuh tai tuh. Ini sebenarnya setiap hari itu lu feed berapa kali sih sebenarnya? Di sini nih minimal gua 8 kali, full timer 8 kali. Utama 8 kali. Cuma kadang biasalah Iseng-iseng. kalau ada yang dateng, ada anak-anak Silakan. kecil kasih lihat, showing Ya, aja, ya. feeding. Soalnya Ya. tainya di mana-mana nih. Ini barusan ada yang datang lihat gua showing juga sih. Iya. Jadi Makanya banyak kotorannya beraknya ya. masih iya. Cuman sih yang gua seneng banget tuh kalau misal kalian pelihara goldfish, jadi gini, salah satu yang kita kemarin pengen coba itu adalah bening. Yes. Karena goldfish tuh apparently dia punya tai itu sangat easily dissolve ya. Iya, benar. Dan it takes time buat media kita, karena waktu itu kita sama-sama bertes Neo Media ya di sini. Iya, benar. Ini susah banget untuk ngukur kebeningan air kan. Betul, saat itu gitu loh. betul. Nah, jadi ini so far mungkin yang paling bening yang kita bisa dapat nih. Jadi kalau kalian lihat di sini nih salah satu tipikal air yang gue bisa bilang yang paling bening nih kalau misalnya gue pause ya, mungkin akan jauh lebih kelihatan ya. Biar micro bubble-nya. Nah, ini karena micro bubble masih ada dan nanti mungkin bisa dikasih stock shot yang mengenai micro bubble saat hilang. Jadi this is actually tembus pandang. Dan so far gue lumayan suka akhirnya dengan hanya kayak gini ya, nanti mungkin di stock shot aja ya. Maksudnya hasilnya oke. Nah, tapi kalau bening itu kan satu hal. Menurut lu amonia sendiri gimana tapi so far? Kayak kan makannya gila-gilaan, amonia tuh gila-gilaan. Gimana menurut lu? Gue sih cukup amazed ya, maksud gue meskipun tank ini gue anak tirikan ya, maksudnya anak tirikan kalau di situ 8 kali, gue di sini sehari itu 3 kali 4 kali aja. Oh ya, karena kecil ya tempatnya. Iya, Ya. tempatnya kecil dan juga ikannya nggak terlalu banyak gitu. Tapi memang istilahnya gue cukup amazed ya gitu. Menurut gue dengan gue kasih makan 3-4 kali sehari itu ternyata gue kan hampir setiap hari itu gue ngecek, Iya. gitu loh, amonia berapa, pH ada swing nggak gitu. Karena
Gua berpendapat bahwa semakin kecil tempat kita piara ikan koki, maintenance kita semakin lebih ribet. Pasti dong, pasti. Iya. Karena kan amonianya kan ngukur dengan liter yang lebih kecil ya. Iya, Gitu loh. betul. Makanya jadi gua cukup amazed karena ketika gua cek gitu ya, paling jauh 1/4, paling jauh. Tapi habis itu buru-buru. Mendingan kita tes nggak sih? Boleh. Ini buat kalian bisa tahu. Jadi ini air tuh, ya ini posisi paling beningnya kita. Mungkin nanti di stock shot benar-benar lebih jauh. Sebening apa menurut lo? Dan ini sekalian Dek lu bantu tes Oke. aja mungkin. Jadi kita biar lihat langsung tanpa di-cut. Nah, saat lagi posisi Vide lagi mau ngecek, gue pengen kasih kalian lihat ya. Jadi ini adalah salah satu produk yang sebenarnya cukup lama di Ciros ya. Jadi lampu ini kita menggunakan Ciros. Kalian lihat ini tembus dari atas, tengah, bawah ya. Oke, lihat lagi ya. Nah, ini ada versi paling bawah dari Ciros. Kalian bisa ngitung berapa banyak lampu yang ada di sini. Ini ada 1 ya guys ya. Ini 0. Ya. Ini 0. Jadi ini warna menurut gue gila-gilaan ngetren sih. Nah, oke deh, kita langsung ngecek amonia ya, karena menurut gua amonia itu dasar yang paling cukup. Jadi kita akan di sini dari sini kita akan langsung ngecek ke fiber ya. Fiber pasti lebih banyak lumut jauh ya, karena memang parnya di sini juga jauh lebih kuat. Nah, jadi ini kelihatan bekas makanannya semua, but the tank is crystal clear ya guys ya. Ini crystal clear. Nah, ini kita ngecekin amonia ya. Lu sampai udah hafal ya sekarang ya? Udah Mulai ngecekin amonia tiap hari lu ya? Udah, iya. Udah habis 2 dus kayaknya. Soalnya koki itu makannya cukup banyak sih relatif. Jadi amonia itu udah salah satu yang sebenarnya menurut kita yang kita perlu belajarin ya. Iya. Gitu loh, karena memang very dangerous ya. Amonia ini bisa bunuh koki langsung anytime and quite fast actually gitu loh. Iya, bisa cepet. Amoniak boom cepet. Nah, ini biasa kita tunggu ya. Biasa tuh harusnya nunggu sekitar 2 menit. 2 menit ya. 2 very boring minutes later. Biar ini nanti nggak. Jadi gini, banyak orang salah mengenai nitrogen cycle ya. Jadi media bakteri itu nggak bisa bergerak langsung. Mungkin nanti bisa dikasih tabel ya. Jadi cycling ataupun nitrogen cycle. Jadi dia tuh bakteri itu bergerak setiap hari. Dan makanan utamanya itu sebenarnya adalah amonia yang dirubah menjadi nitrit dan nitrat. Jadi amonia ini salah satu something yang nggak langsung dissolve ya. Iya. Jadi dia butuh time. Jadi untuk bakteri kayak gini tuh dia butuh banget waktu. Jadi kalau misalnya kita masukin air langsung dan dia nggak bisa. Karena 1 hari itu biasa memang pasti. Betul. Karena ikan itu pas dia belum ngerilis lendirnya, dia belum berak. Jadi pasti belum. It takes time. Di waktu yang krusial itu sebenarnya di antara 1 sampai 2 minggu itu krusial banget. Jadi dia masih swing. Dan yang orang salah adalah cycling ataupun yang namanya nitrogen cycle itu terjadi setiap hari selama tank itu dinyalakan. Jadi amonia yang kosong ini menunjukkan tank ini sudah melewatin batas lebih dari 21 hari ya. Dan akhirnya dikasih makan seperti apapun dia akan ground zero. Nah, ini kita coba lagi tes di fiber buat video sekali lagi ngelihat ya. Jadi kita akan tes langsung di fiber yang kita ini yang kan dikasih makan 10 kali sehari, apakah tank itu seperti apa, dan nanti di ending kita akan kasih tips and trick cara mengisi goldfish kalian ya. Ini seperti kalian lihat, ini tank ini very simple ya. Sebenarnya kita bikin nanti mungkin ada dikasih stock shot belakangnya. Jadi kita tuh cuman pakai yang namanya hard filtration ya, seperti scrub ya, kayak pipe brush. Habis itu kita pakai coldness ya. Habis itu sebelahnya tuh kita pakai neomedia biologis. dan kapas masih pakai nggak, Dek? Kapas skimmer pakai. Ada ya. Jadi kapas itu ada di skimmer. Dan UV kita pakai 1 ya? 2 ya? 2 UV kita pakai di sini, dan ini hasil dari airnya. Menurut gue oke. Dan nanti habis dari amonia ini gue akan ngomongin mengenai warna dari ikan dan perubahan dari menggunakan menurut gue pelet yang memang bisa meningkatkan warna dan lampu ya. Engkau sambil ngetes ya kok. Ya. Nah, ini kita langsung ngetes airnya, dan nanti gue akan kasih lihat sedikit mengenai hasilnya.
Ini beberapa ada ikan baru sama ikan lama ya, Dek ya? Iya. Ntar kita tunggu aja kurang lebih 1-2 Ya, menit. sekitar 1-2 menit ya. Two very boring minutes later. Nah, ini saya kasih lihat ya. Ini expired di 5/2024 ya. Ini made in Holland ya, Saliford namanya, freshwater test kit. Saliford itu salah satu perusahaan yang cukup terkenal di test kit ya. Iya. Karena dia memang fokusnya hanya di test kit, seperti merek kayak API. Jadi kalau kalian mau cari alternatif lebih murahnya daripada API, kalian bisa cari yang namanya Saliford. Ini juga dari Holland dan sangat dipercaya di air laut. Jadi kalau udah terpercaya di air laut, yang anak yang sangat mungkin kerap sering banget ngetes ya. Karena lu ngeliat kita ngetes sampai capek kali ya. Capek. Lihat tiap hari capek, ngetes ya. Jadi ini salah satu merek yang cuma dipercaya. Jadi ini by the way kita hanya ngasih lihat apa aja yang kita pakai. Jadi di sini tuh yang kita pakai fiber ini kurang lebih size-nya 2 meter kali berapa? 120 kali 80. 2 meter kali 120 kali 80. 80 ya. Lebarnya 80. Oh, tingginya 80. Tinggi 80. Lebar 120 Lebar ya. 120. Nah, ini memang kita agak overspec ya. Jadi kita pakai Mountain Tree punya brush, kita pakai Kaltnas K1, habis itu di chamber ketiga ini Neomedia ya. Iya. Kurang lebih mungkin sekitar 30 liter. Satu chamber kok. Oh, satu aja jadi 2 ya. Gua 2 chamber. Oh, 60. jadi 60 liter. Banyak dong. Banyak. Banyak karena makannya banyak. Iya. Tapi menurut gue 60 liter tuh sebenarnya bisa ngebom tonan aja. Iya, buat. Overkill banget ya. Iya, karena kan ini Ikannya banyak sih. Iya. Tapi gue masih bilang satu hal, beli media itu memang kalau namanya yang gue bilang adalah satu-satu hal yang bisa lu beli lebih banyak itu cuma di tank itu cuma media. Sisanya lu nggak bisa kebanyakan. Iya. Obat kebanyakan ikan mati. Air yang kegedean juga bahaya, air yang kedikitan juga bahaya. Jadi everything that's too much is dangerous ya. Cuman mungkin satu-satunya barang yang lu bisa kasih lebih banyak ke tank ya mungkin media ya. Tapi dibandingkan dengan apa size memang gak kelihatan gede ya. Iya. Gue pikir cuma 3. Nah, by the way ini yang untuk kita yang 2 meter ini kita pakai apa aja? Ya, ini 15 liter. Oh, ini 15 liter Neomedia. Media. Sebelahnya power Sebelahnya Bioporos. Satu dus. 100 piece. Oh, 100 piece Bioporos. 100 Jadi kurang lebih 2 dus buat 3. oh. Satu dus kan 150 piece. Iya. Jadi gua- Jadi ini 100 piece 15 liter ya. Iya, 15 liter Neomedia, Lumayan ya. 100 piece. Nggak terlalu berat sih ini. Dengan Buat size dua. segini oke Iya, sih ya. buat 2. Jadi kalau misalnya kalian ingin tahu yang kita gunakan tuh A-Series, ini Neomedia, Aqua Dream, mungkin nanti bisa dijelaskan di video stock shotnya. Selanjutnya stop jualan dulu, kita fokus. Nah, tips and trick pelihara koki buat kontes deh. Kan koki itu selalu tergolong kalau mau atlet itu selalu gendut, Iya, berisi, betul. tebal. Iya. Tips and trick pertama apa? Tempat yang memadai. Size. Ya, size. Karena ikan koki itu sama seperti ikan-ikan lainnya, dia cenderung growth-nya akan lebih terpacu kalau tempatnya lebih besar. Gitu loh. Yang kedua adalah populasi. Nah, kalau kita lihat populasinya, tempat besar nih, populasinya pack, itu juga akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan dia. Gampang stres. Ya. Ikan kalau stres makannya kurang, Ya. kurang nafsu makan. Nah, itu akan mempengaruhi growth-nya dia. Karena ikan koki itu ada golden age-nya kok. Oh, oke. Jadi seketika golden age itu di golden period itu dia terhambat, ya udah susah. Oh, gedenya susah ya. Iya, gitu. Dan kemudian yang terakhir selalu pakan. Perhatikan pakan. Iya. Ini pakan tuh sebenarnya something yang gue lagi mau belajar. Jadi Ya. untuk jauh lebih baik sebenarnya gue itu lebih suka pakan itu kita dilute sama prazi ya. Iya. Setiap minggu ya. Iya. Cuman gue nggak tahu ini masih riset dan gue nggak rekomend kalian menggunakan yang sama karena especially yang dari import itu makannya kan dia emang nggak kebiasaan pelet ya. Betul. Jadi itu gue takut tuh masih kan dia dari mud pond tuh. Benar. Jadi kan masih banyak tuh kayak parasit yang ada Parasit, di ya. dalam. Jadi gua rasa tuh benar-benar butuh sesuatu untuk menghilangkan itu. Nah, terakhir belum gua tutup LPH yang cukup, Iya, LPH. lampu makan. Lampu mampakan. Betul. Satu hari jadi harus 10 kali tutup. Makannya. Gua timer sih 8. Timer 8. Tapi ya main feeding bisa 10 sampai 12 kali. Buat tanding ya. Ini kan enggak, ini kan kita istilahnya growing. Kita buat maintain dia biar tetap punya bentuk badan yang indah.
Karena kita mau Iya, jualan. ya. Iya, kita mau jualan. Iya kok. benar. Kalau Kalau kurus jualan nggak kurus nggak iya. menarik ya. Kalau kurus susah jualannya. Toh kan kalian semua pasti nggak suka juga ikan koki kurus. Iya. Kalau itu main piece. Iya. Oke, nah itu aja dari gue mungkin hari ini sedikit update mengenai Java Goldfish. Jadi untuk kalian yang pengen dapat ikan-ikan koki yang terpercaya ataupun good quality, Betul. at a good value, karena harga kita sebenarnya relatif gue bisa cukup reasonable ya. Iya, Reasonable affordable ya, juga, kayak ini yang dari Thai, Calico yang udah senior tuh 1.250.000 dan kita waktu itu carinya memang sedikit ke arah show grade ya. Iya, sure. Jadi ada yang mungkin ya memang fancy A ataupun yang show, cuma kita memang mintanya show grade. Harganya cukup murah. Ada beberapa barang yang nanti akan kita bawa dan dengan harga yang lebih available, yang lebih bagus lagi, dan kita selalu mencari lokal tapi yang berkualitas. Betul. Yang ada di Java Goldfish. Nah, tunggu aja kita punya aksi nanti di pertandingan. Ya, kita nggak tahu kita bisa menang atau enggak, tapi kita baru pemula. Sekali lagi kita baru mulai. Apa yang kita share ini juga sesuatu yang baru buat kita. Iya. Tidak berarti mungkin buat profesional yang lain atau yang sudah mengerti anatomi lebih jauh dari kita. Cuman kita hanya men-share apa yang kita rasakan selama 1,5 bulan Ini ya. Jadi mudah-mudahan apapun yang kita lakukan membantu buat kalian dan sukses terus untuk para penyuka koki di Indonesia. See you soon. Take care. Bye.